Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rijal, NIM T 2019-1300. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ujian dari Allah. Yang pertama yakni dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari surat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah memberitahu bahwa Allah pasti menimpa cobaan kepada hambanya untuk melatih dan menguji mereka. Ujian tidak hanya satu macam, tapi banyak macamnya. Ada yang Allah uji dengan kesenangan, dan ada juga Allah mengujinya dengan kesengsaraan. Setelah itu Allah menjelaskan tentang orang-orang yang sabar yang dipujinya dengan firman-Nya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Artinya mereka menghibur diri dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi tersebut yang menimpa mereka, dan mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah milik Allah Ta'ala. Ia memerlukan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Selain itu mereka juga mengetahui bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka meski hanya sebesar biji sawi pada hari kiamat kelak. Dan hal itu menjadikan mereka bahwa mengakui dirinya hanyalah seorang hamba di hadapannya, dan mereka akan kembali kepadanya kelak di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai apa yang diberikan kepada mereka itu. Yang selanjutnya yaitu mengenai Allah menguji hambanya, yaitu dari surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakiti hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dari ayat tersebut mengandung pesan bahwa kaum mukminin agar mereka mempersiapkan diri dan bersabar dalam menghadapi apa yang akan mereka tempuh berupa berbagai bentuk gangguan dan cobaan, sehingga ketika mereka dikejutkan dengan hal-hal yang datang secara tiba-tiba, mereka sudah siap untuk menghadapinya. Tidak seperti orang-orang yang tidak beriman. Jika mereka beriman, pasti mereka sudah bersiap-siap. Mereka sudah siap untuk menghadapinya. Baiklah, yang selanjutnya yakni hadis tentang sikap orang mukmin dalam keadaan apapun, yakni yang artinya sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik.
ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua keadaan seorang mukmin itu semuanya baik. Hanya didapati hal ini sebagai seorang mukmin. Seperti itu tidak ditemukan pada orang kafir maupun munafik. Keajaibannya adalah ketika ia diberi kesenangan berupa sehat, keselamatan, harta, dan kedudukan, maka ia bersyukur pada Allah atas karunia tersebut. Ia akan dicatat termasuk orang-orang yang bersyukur. Ketika ia ditimpa musibah, ia juga bersabar. Ia akan dicatat termasuk orang-orang yang bersabar.